Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen Pancasila yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Putri Ajija Purba, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, kelas Akuntansi 1E. Di sini saya ingin meresume video dan menjelaskan materi kita tentang masa awal kemerdekaan Indonesia. Di bagian yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan Indonesia. Di awal masa kemerdekaannya, Indonesia harus mengalami masalah baru di berbagai macam bidang, dan pemerintah pun harus menyadarkan diri pada orang-orang yang berpengalaman seperti Dr. Sumitro, Dr. Onggeng, Ki Hajar Dewantara, dan masih banyak lainnya. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan rakyat Indonesia, kebanyakan segala sesuatu yang serba paksaan dari bangsa asing hilang secara tiba-tiba. Di pihak Belanda sendiri menganggap bahwa revolusi Indonesia sebagai suatu zaman yang merupakan kelanjutan dari masa lampau, di mana mereka bertujuan menghancurkan sebuah negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan mulai dengan cara blokade ekonomi, salah satunya. Yang kedua yaitu runtuhnya Orde Lama. Sejak dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun, selama dekret itu berlaku dan menandai diterapkannya sistem demokrasi terpimpin, dalam pelaksanaannya masih banyak ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 1945 yang tidak dapat kita laksanakan. Yang bagian pertama yaitu munculnya 3 tuntunan rakyat atau disebut dengan Tritura. Dalam keadaan yang serba kacau ini, akhirnya berdampak pada semakin buruknya situasi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Muncullah aksi-aksi yang menuntut dituntaskannya peristiwa Gestapo. Di bagian kedua, yaitu Surat Perintah 11 Maret 1996 atau biasa kita sebut dengan Super Semar. Pada tanggal 10 Maret 1996, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan memanggil Front Pancasila, Partindo, dan PNI, serta wakil-wakil partai lainnya. Dalam pertemuan ini, Presiden menegakkan agar partai politik dan organisasi massa mengutuk demonstrasi Tritura. Selanjutnya, yang bagian C yaitu tampilnya Orde Baru. Pada ini, Super Semar adalah tongkat sejarahnya lahirnya Orde Baru atau kepemimpinan Soeharto. Dengan keluarnya Super Semar, Presiden Soekarno sudah kehilangan sebagian besar kekuasaannya. Jenderal Soeharto yang diberi wewenang untuk mengatasi keadaan bahaya melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut, yaitu yang pertama pembubaran PKI. Pada tanggal 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto mengeluarkan keputusan nomor 13/1996 tentang pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Pembubaran PKI ini adalah tuntunan rakyat sebagaimana tertuang dalam Tritura. Yang bagian kedua yaitu pembersihan kabinet dari unsur PKI. Melalui pengumuman Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 yang tertanda Jenderal Soeharto atas nama Presiden, dilakukannya penangkapan beberapa menteri kabinet Dwi Kora yang dianggap tersangkut paut dengan PKI tersebut. Selanjutnya yang bagian ketiga yaitu penataan lembaga-lembaga pemerintahan. Pada tindakan ini dimaksudkan untuk menerbitkan kembali fungsi-fungsi lembaga pemerintahan dan kehidupan sosial yang sangat diharapkan. Untuk mewujudkan tujuan ini, AD melancarkan gerakan kembali ke Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Langkah selanjutnya yaitu adalah menata MPRS dan membersihkan anggotanya dari unsur-unsur PKI. Selanjutnya yang keempat yaitu pembentukan Kabinet Ampera. Tugas pokok Kabinet Ampera ini antara lain adalah untuk melaksanakan Dwi Dharma dan programnya Catur Karya. Dwi Dharma adalah menciptakan A. Kestabilan politik, B. Kestabilan ekonomi, sedangkan program Catur Karya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, menyelenggarakan pemilu, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, meneruskan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme. Kita lanjut, dalam sidang tersebut, MPRS mengeluarkan ketetapan yakni TAP MPRR nomor atau kita langsung saja bilang tahun 1967 yang isinya sebagai berikut, yaitu untuk mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno
Presiden Soekarno tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik sampai diselenggarakannya pemilu. Dan yang terakhir yaitu mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Sekian dari penjelasan saya tentang materi masa-masa kemerdekaan. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.